Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallama tasliman kathira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi SAW bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, agar kebaikan menghapus kejelekan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam jami'nya, kemudian belum mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hadis yang hasan, yang juga dinyatakan sahih oleh para ulama yang lain dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan takwa artinya adalah ittikhadhu wiqayah min adzabillah. Jadi kata mengambil wiqayah, perlindungan dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah takwa yang merupakan definisi yang terbagus sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau pada Allah dimanapun engkau berada, yaitu dimanapun engkau berada, maka engkau hendaknya bertakwa pada Allah, entah dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu dimanapun engkau berada, sehingga engkau hendaknya bertakwa kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejelekan dan kebaikan. Yaitu hendaknya setelah melakukan kejelekan, segera melakukan kebaikan, yang dengan melakukan kebaikan ini, semoga kejelekan yang sebelumnya bisa terhapus. Dan disebutkan di antara kebaikan setelah kejelekan adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah kebaikan, bahkan tidak ada kebaikan yang bisa menghapus seluruh kejelekan kecuali taubat. Tamhuha, yaitu bahwa kebaikan akan menghapus kejelekan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ini menunjukkan perintah Rasulullah SAW ketika seorang melakukan kejelekan, segera dia melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling utama setelah melakukan kejelekan adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara umum seluruh kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan yang sebelumnya, sebagaimana dalam hadis ini dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Hadis ini hadis yang agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat dari semangat beliau untuk mengarahkan umatnya kepada kebaikan dan juga pada perkara maslahat yang baik bagi mereka. Kemudian dari sini menunjukkan wajibnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di manapun berada, di kondisi sendiri maupun di tengah orang banyak, dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa ketika seorang melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan,
maka kebaikan akan menghapus kejelekan tersebut. Dan ada kebaikan yang bisa menghapus kejelekan secara keseluruhan, yaitu taubat. Yang taubat tajubu ma qablah, akan menghapus kejelekan yang sebelumnya. Jika seorang bertaubat dan taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya, taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia segera meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian dia berazam, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulang dari perbuatannya, dan kalau berhubungan hak manusia dia mengembalikan hak tersebut, dan waktu taubat sebelum ditutup, yaitu sebelum nyawa di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat, maka taubatnya akan menghapus seluruh kejelekan yang dilakukan sebelumnya. Maka disebutkan bahwa at-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Adapun jika kebaikan ini bukan taubat, yaitu amalan kebaikan yang lainnya, maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa ini dengan muwazanah, yaitu ketika kebaikan ini bisa mengalahkan kejelekan, maka hilang dari asar atau pengaruh kejelekan tersebut. Kemudian di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar setiap muslim mempergauli manusia dengan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia, yaitu dengan ucapan yang baik dan dengan perbuatan yang baik. Dan perintah untuk bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya adalah istihbab. Yang wajib adalah ketika seorang melakukan hal-hal yang hendaknya diwajibkan atas dirinya, yaitu wajibnya dia jujur, wajibnya dia berupaya untuk menghindari kebohongan, kedustaan, wajibnya dia amanah, adalah hukumnya adalah wajib. Kemudian juga ini bisa mustahab, bisa hukumnya sunnah ketika seorang lebih utama melakukannya, meskipun dia tidak berdosa ketika melakukannya, ketika meninggalkan yang lebih utama, kemudian melaksanakan yang kurang utama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dalam hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah bertakwa pada Allah dimanapun kita berada, yang dengan takwa inilah akan mendapatkan seluruh kebaikan. Karena dengan takwa seorang akan mendapatkan seluruh yang diinginkan dari apa yang diharapkan dari kebaikan atau apa yang ditakuti dari kejelekan. Kemudian juga hendaknya kita segera melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan, bertaubat, kemudian juga melakukan kebaikan yang lain, dan juga hendaknya kita memperbauli manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah yang akan berkebaikan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu segera bertaubat pada Allah dan selalu berbuat kebaikan, kemudian juga bisa mempergauli manusia dengan baik sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, billahi taufiq, khairu da'wan, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.